Nah, gue sempet koma tuh. Keluarga gue tuh udah ngiklasin. Jadi keluarga gue itu udah ikhlas bahwa gue akan meninggal gitu. What? Tidur telat pagi-pagi. Yeah. Perkenalkan saya Batembang yang bikin kamu semua menjadi sayang. Kita sambut semua Willy Pindarko. Yeay, keren. Mantap. Banget kan? Gokil. Mas Willy apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas Bayu. Macam gak kesini tadi? Lumayan ya, panas banget Jakarta. Oke, El Nino nih emang. 39 derajat ya? Gila, luar biasa. Kesibukan apa sekarang Mas Wil? Ya gitulah, masih nge-host, masih siaran, bikin musik, dan lain-lain. Oke. Min. Itu kan yang dipakai tuh suaranya Mas Wil kan? Betul. Itu lo ada kayak treatment tersendiri nggak? Kayak lo ngejaga pola makan atau jajan-jajan apa gitu? Harusnya kayak gitu. Tapi gue minum es terus, gue makan es krim gitu loh. Itu pokoknya berarti mana tuh hajar aja semua tuh? Nah itu dia, kayaknya ya harusnya sih ya dijaga, tapi sayanya seperti ini gitu. Jadi ya udahlah, semoga aman-aman aja, semoga rezeki lancar gitu ya, suara juga lancar. Lo ada gitu. kayak aneh gitu nggak dengan suara gue? Serak-serak basah gitu ya. Iya. Biar orang semua tahu aja sih. Ais. Banyak banget orang yang nanya, kenapa sih suara lo kayak gitu? Iya, kenapa tuh? Soalnya si pita suara gue tuh tipis. Gue pernah nanya Oh sama nyokap gitu. gue, iya kan? Sempet jadi apa ya? Bikin gue jadi malu gitu-gitu deh. Oh. Terus kayak, Bu, sebenarnya suara gue tuh kenapa sih? Gitu. Iya. Kenapa beda sendiri gitu ya? Cuman karena emang pita suara kamu tuh tipis dan kamu gak usah malu. Kamu berarti beda dari yang lain-lain. Bener kan? Suka itu serak-serak basah gitu kan gue. Makanya gue bilang Vino Gebastian. Oh iya. Pertanyaan gue, kenapa bottom bang? Kenapa nggak top bang? Gue jadi yang ditanya. Enggak, iya. Iya. Singkat cerita, gue suka sama band Blur. Oke. Gitarisnya ada namanya Graham Coxon. Oke. Dan ketika itu dia keluar dari Blur karena berantem sama Damon. Oh siap. Terus dia buat beberapa album. Ada satu lagu judulnya Batembang. Oh. Karena bahasa Inggris gue cum laude. Cum laude, siap. Terus gue cari apa artinya itu dari Batembang. Oke. Ternyata kasur bawah. Kasur bawah. Ketika gue lagi nyari arti itu, gue lagi tidur di bawah di kamar bersama adik gue cewek. Oke. Jadi adik gue di kamar di mana di kasur atas, gue di kasur bawah. I see. Dan itu pas, terus gue langsung, wah, Batembang aja nih. Oke, siap. Oke, bisa masuk. Berarti itu inspirasinya dari situ, cocok logi. Iya, I see. Terus nih Mas, gue mau nanya-nanya nih Mas. Dulu tuh lo sempet tinggal di Houston, Texas. Houston, bentar doang tapi. Ya pas masih kecil lah zaman dulu. Dulu lo emang lahir di sana gimana Mas? Enggak, bukan. Gue di Indonesia, tapi mungkin ada periode gue masih kecil di mana kita akhirnya pindah ke sana untuk ya mungkin nggak lama lah, pas gue masih kecil aja. Itu umur? Gitu. Umur 10 tahun apa 9 tahun gitu. Berarti lagi SD. Gue SD. Berarti lo sempat SD di sini dulu atau? Sempat SD di sini dulu, abis itu gue ke sana gitu. Gue di Cilacap di 03. Terus kenapa sampai bisa memutuskan ke Texas, Mas? Itu satu keluarga berarti kan? Enggak, itu cuma gue sama nyokap gue doang. Ya itu ada sesuatu lah, keluarga. Iya, jadi keluarga, terus kayak akhirnya gue sama nyokap gue aja yang kesana gitu untuk beberapa waktu gitu. Terus kan kalau misalnya kita tinggal di luar negeri itu kan, yang paling gue tahu tuh banyak bullying gitu. Iya kan? Itu lo sempat ngerasain nggak di sana pas lo pindah dari Indonesia ke Texas? Gue sih nggak tahu ya, mungkin ya. Tapi gue nggak ngerasa bahwa gue dibully gitu. Kayak gue jadi enjoy maksudnya. Enjoy aja sih jatuhnya. Dan ya udah nyantai aja. Kayak tempat gue, soalnya ini lucu juga. Jadi tuh kalau di Amerika tuh kan emang rayon dari dulu. Kalau sekarang kan itu udah rayon ya. Yeah. Jadi kalau di sana tuh gue di sekolah bagus, tapi gue tinggal di pemukiman yang rada reot gitu jatuhnya. Maksudnya Bronx gitu? Mungkin nggak se-Bronx itu, tapi kayak dalam waktu 1 tahun mungkin mobil kita dipecahin kacanya ya 3-4 kali lah, kayak gitu. Maksudnya nggak ada masalah apa-apa kan? Ya diambil radionya, misalnya ada duit nih, misalnya ada duit $10 gitu di ini kita, pecahin diambil sama orang. Terus gitu ya. berarti di sana tuh berapa lama Mas?
Di sana berarti gue berapa ya? 3. Nggak terlalu lama ya? Iya, nggak lama kok, 3-4 tahun lah. Berarti balik lagi ke Indonesia itu pas lagi SMA atau kuliah? SMA, Lagi gue SMA? balik SMA. Langsung Yoi. masuk SMA mana? SMA 68 gue. Oh iya. Iya, gue di SMA 68. Salemba. Sorry, SMP. Gue SMP di SMP 1 Cikini. Kuliah di UI. Gue kuliah di UI. Benar. Tapi nggak sampai selesai katanya. Kenapa? Selesai. Itu selesai. 6 tahun saya. Ngambil apa mas? Ekonomi. Wow. Ekonomi. Tapi ada ini nggak sih? Maksudnya dari kuliah itu kepake nggak di kehidupan lo? Itu sih. Menurut gue ada yang kepake, ada yang enggak ya. Yang kepake adalah linknya sih. Gue ada link dari UI itu emang cukup apa ya? Cukup banyak ya teman-teman kita yang mungkin kita dapatkan gitu kan ya. Jadi akhirnya ya gue bisa menurut gue itu yang nomor 1 sih. Jadi berarti lo dapet teman-teman yang bisa ngedorong lo juga gitu. Oh gitu. Apa tuh paling awal itu Mas Willy bikin apa? Pas awal gue bikin apa ya? Gue bikin lagu. Oke. Gue bikin lagu. Di situ kita bikin lagu apa ya? Lagu rap biasa lah gitu, pakai kamera terus kayak kita nge-rap kayak lagu cover aja jatuhnya gitu. Berarti emang influence-nya banyak dari musik rap. Musik rap, bener. Itu jadi yang ngasih siapa mas? Apa lo nyari ngulik sendiri atau ada biasanya kan kalau di rumah tuh ada saudara yang dengerin lagu apa terus lo denger, mantap juga nih lagu gitu, terus lo jadi suka ngulik deh gitu kan. Nah kalau gue tuh gini, jadi ceritanya adalah ya temen-temen gue itu orang-orangnya suka musik rap. Gitu. Terus akhirnya ya udah ya kita nongkrong bareng, ngasih tahu referensi, akhirnya ya sampai sekarang ya ke bawah gitu sih. Malah bisa jadi akhirnya jadi karir. Ya? Padahal zaman dulu kan gue nggak mikirin ini bakal menjadi karir. Gue mikirnya adalah ya udah gue dari ekonomi ya gue kerja di bank, habis itu ya udah ya gue selesai aja gitu. Berarti kan lo awalnya emang nggak ada niat untuk mencari uang nggak ada di scene musik itu sama sekali tidak ada. Kadang emang gitu mas, kayak lo nggak mikirin sesuatu tiba-tiba itu yang malah menjadi duar gitu. Itu gue juga ngerasa kayak ya kita nggak ekspektasi besar dari musik. Gue udah bilang kayak ya elah gimana sih lo bisa hidup dari musik gitu kan. Kayak banyak banget kan yang bilang kayak musisi tuh miskin, jadi musik tuh kagak ada duit kan gitu kan. Itu sering banget kan diomongin. Nah makanya kalau gue zaman dulu kenapa gue kuliah 6 tahun juga tuh karena biar ada apa ya, biar ada excuse gitu. Kayak kalau misalnya bilang kerjaan kamu apa? Oh saya masih kuliah. Di mana? Di UI. Kan bagus ya. Kalau misalnya gue bilang, oh ya kamu kerjanya apa? Oh saya musisi. Saya nggak. Masa depannya pasti suram gitu kan. Nah, akhirnya jadi gue ngerasa, oh ya udah nih biar gue lamain sambil kita ngulik, sambil kita nyari referensi, sambil kita nyari temen. Nah dari situlah akhirnya kayak kita bisa mendapatkan, oh iya ya. Ya udah dalam waktu 6 tahun itu gue bukan cuma kuliah di kelas, tapi gue juga kuliah di kantin, gue juga kuliah di panggung, gue kuliah di mana-mana kayak gitu sih. Iya. Cuman berarti musik rap itu lo suka pas lagi di US, udah mulai suka si musik rapper itu belum? Iya udah. Jadi kalau di US tuh pas gue di sana, yang lagi naik tuh 50 Cent in the Club. Lagu 50 Cent. Ya itu lagi naik tuh. Sama Clips namanya Grinding. Nah itu lagi besar banget. Dan dulu tuh kalau secara culture ya mereka tuh punya culture ini ngebeat. Jadi kayak ini ada meja terus kayak lo ngebeat pakai tangan lo sendiri ya? Iya. Nah ini tuh udah sesuatu. Nah lo nge-rap di situ pada saat di kantin atau di mana gitu. Nah itu tuh akhirnya gue tahu. Nah tapi pada saat itu gue juga nggak begitu seneng gitu kan tahun pertama, tahun kedua. Tapi pada akhirnya kebawa aja gitu, kebawa sama lingkungan kan? Iya, sama lingkungan. Kalau lo lihat musik rap US sama Indonesia itu bedanya apa sih mas? Ada keunggulannya apa, kekurangannya apa gitu-gitu deh. Mungkin kalau di US itu jauh lebih besar ya secara scale, secara skala dia udah besar. Ya miliaran dolar lah gitu. Dimana kalau di Indonesia mungkin secara scale-nya industrinya masih skopnya masih kecil gitu. Kayak bisa dibilang kalau di luar negeri yang makan dari musik rap itu bisa jutaan orang. Ya kan, atau ya puluhan juta orang mungkin gitu. Tapi kalau misalnya yang makan dari
musik rap di Indonesia ya mungkin masih ribuan lah gitu kan jatuhnya, bukan rapper doang ya, tapi yang jadi tour manager lah, yang jadi produser lah, A B C D F G itu masih sedikit gitu kan. Jadi kalau menurut gue sekarang ini masih berkembang, tapi bukan berarti itu jelek gitu. Kayak yang nggak apa-apa kan, scale-nya kan dari kecil akhirnya nanti juga bisa jadi besar selama dia berkembang terus gitu sih kalau menurut gue. Terus berarti kalau lo suka musik rap gitu berarti kan lo ada idola. Ya kan? Lo ngidolain siapa? Nah, kalau musisi rapper US dan Indonesia tuh siapa yang lo idolain? Kalau idola gue dulu tuh Jay-Z ya. Dulu tuh gue suka banget sama Jay-Z karena dia punya lagu namanya Dirt Off Your Shoulder, sama lumayan lagu suka banget sama itu. Tapi sekarang ini gue tuh lagi suka sama 50 Cent, balik lagi ke 50 Cent. Gue balik lagi 50 Cent. Padahal dia udah gak nge-produce musik gak sih? Apa gimana? Udah enggak, iya dia udah gak nge-produce musik. Jadi lagu-lagu lama lo ulang lagi kan? Lagu-lagu lamanya. Dan bukan cuma itu doang, tapi kayak 50 Cent itu menurut gue unik. Karena dari 50 Cent gue bisa belajar kayak, lo awalnya jadi rapper nih. Sekarang dia bikin buku. Sekarang dia punya media. Sekarang dia punya brand minuman keras misalnya. Nah di situ gue belajar kayak, oh iya ya jadi rapper itu cuman awalnya doang. Nanti isinya nanti tinggal nyabang lagi. Ya? Itu pembuka gerbang, dan itu yang dilakukan sama banyak rapper-rapper di luar sana gitu kan. Ya di Indonesia juga sama. Gue suka banget sama Bang Igor, Saikoji gitu kan. Oh iya, kalau di Indonesia Bang Igor. Gue Bang Igor udah pasti, karena nomor satu adalah pas gue masih SMA gue selalu dijuluki, wah Igor Saikoji. Itu udah biasa buat gue gitu, dan gue seneng. Kenapa? Karena gila gue disamain sama idola gue nyet. Sampai lo nyamain kayak botak gitu gak sih? Emang gue dari sananya sih, dari sananya, iya gitu kan. Nah terus kayak pas gue SMA ya, maksudnya kayak gue emang suka pakai botak, terus juga kayak gue suka nge-rap, terus apa lagi ya pokoknya gue suka banget pada saat itu tuh pas gue SMA, zamannya Saikoji Online. Itu lagi meledak-ledaknya tuh, iya kan jatuhnya. Jadi gue udah ngefans banget. Tidur telat pagi-pagi. Iya, itu dia. Itu gue dengerin lagu itu sih. Iya kan? Gue berdua sama adik gue. Jadi singkat cerita, bokap gue tuh seorang insinyur. Oke. Dia lagi ngebuat parkiran di daerah Sabang. Oke. Di Sabang itu ada toko musik. Duta Suara namanya. Oke. Kalau dia mau berangkat kerja, jadi malam tuh gue nulis di kertas gitu. Ya, aku mau nitip kaset lagu ini. Oke. Salah satunya di Saikoji itu. Oh, apa Musik Hati berarti? Musik Hati gimana? Yang Musik Hati CD-nya atau apa ya? Yang gambarnya kayak apa ya? Pokoknya kayak album pertama deh, yang batu bata itu loh. Itu kan iya. Salah satunya itu yang gue minta. Iya. Ya udah, habis itu bokap gue pulang kerja, ternyata dibeliin. Itu berulang-ulang kali gue dengerin terus. Karena gue kan tidur berdua sama adik gue yang cowok kan. I see. Wah, itu seru banget sih. Nice. Tapi lu juga ngoleksi lagu-lagu gitu gak? Ya, enggak, kalau gue dulu ya gue jujur aja ya, namanya juga kan masih anak kecil, masih nggak ngerti apa-apa. Gue suka beli CD bajakan dulu. Gak apa-apa. Iya kan? Karena bajakan itu bikin seseorang jadi terkenal. Waduh. Enggak, gue sempat mikir kayak gitu sih. Jadi itu kayak jalan pintas gitu loh. Itu ada benernya, karena kalau gue ngomong 50 Cent, kerjaannya dia apa? Dia katanya berteman sama pembajak musik. Jadi ya udah, musik dia bukan dikasih ke toko CD pada saat itu pas dia masih kecil, tapi dia kasih ke pembajak biar dibajak aja udah, biar orang distribusi. Tahu, kan? Iya gitu. Makin banyak akhirnya jadi besar gitu kan. Dan lu gak ngeluarin kos banyak ya. Betul. Tapi ya again, karena ya gue masih kecil, gue gak ngerti. Kalau sekarang gue udah ngerti kayak wah gue jangan ngebajak sih. Iya lo, karena sekarang kita udah dimudahkan. Kalau zaman dulu misalnya gue mau beli album 50 Cent, harganya 300.000 Pak. Terlalu mahal gitu kan. Orang tua lu juga gak enak. Nggak bisa sih bisa tuh gitu kan. Akhirnya jadi ya udah ya mendingan kita apa ya jatuhnya. Ya gue akhirnya pada saat itu ngebajak gitu. Tapi makin kesini ya kita dikasih tahu lah. Oh iya ya, ternyata bikin musik itu mahal ya. Oh iya ya, ternyata bikin video klip itu mahal ya gitu. Jadi kita bisa menghargainya ya dengan jangan ya stop pembajakan lah ibaratnya gitu. Iya bener, di situ sih akhirnya. Ceritain sama gua gimana awal karir lu menjadi penyiar. Jadi gue bikin musik dulu, ya kan. Gue bikin musik, gue kirim kemana-mana gitu kan. Nah, salah satu yang mendengar musik gue adalah seorang program director di radio. Nah, namanya Mas Gilang.
Nah, Mas Gilang ini kayaknya ngedenger musiknya, dan di antara musik itu gue kayak sok-sok siaran. Gitu. Okay. Jadi ada conversation gitu Ada kali conversation di situ. Hey, gue Willy Winarko, gue gini ya, jangan lupa dana. Terus nanti masuk ke musik lagi. Terus gue ngomong lagi, terus masuk ke musik lagi. Sepertinya itu yang didengar, dan akhirnya gue bisa ibaratnya dilirik lah untuk jadi seorang penyiar radio gitu. Tapi kalau gue dengar kayak gitu, emang konsep radio kayak gitu kan, jadi kayak ada lagu terus lo ngomong terus ada lagu lagi gitu kan. Bener. Itu lo emang karena dengerin radio atau emang lo tercipta sendiri aja? Jadi kan gue tuh di Mustang ya, pas gue masuk ke radio tuh gue di Mustang. Tapi kalau zaman dulu gue sukanya dengerin OS. OS radio tuh ada acaranya Rai. Sama Bang Rai sama Raben. Kalau nggak salah Roots Block ya namanya. Aduh, gue lupa namanya. Istriku, kamu tahu nggak? Rai kan idola kamu kan? Apa programnya itu? Iya. Kebetulan istri gue suka banget sama Rai. Oke. Ingat gak? Enggak ya? Iya, gue agak lupa nama ininya ya, nama show-nya. Tapi akhirnya gue dengerin itu terus. Nah, terus di Mustang itu ada namanya Mustang Ghetto zaman dulu. Itu yang bawain 2000-an ya? Tahun 2000-an ya? 2000-an. Ada Mbak Dea namanya yang ngebawain show itu. Mbak Dea cabut dari Mustang, gue masuk ke situ untuk melanjutkan. Gitu. Kalau sekarang Mbak Deanya di Kiss FM. Gitu. Lo ngerasa di awal siaran itu ada kayak deg-degan, kaku gitu ngomongnya? Pasti kaku. Kayak sekarang yang aku rasain. Oh iya. Saya mengerti rasanya. Gimana rasanya? Iya. Itu butuh waktu berapa lama, Mas? Untuk jadi nyaman, enjoy bersiaran? Butuh waktu lama sih. Mungkin 10 tahun kali ya gue baru ngerasa kayak, oh iya gue udah nyaman di radio gitu. Kayak, gue selalu ngerasa kayak gue tuh nggak enak. Suara gue nggak enak. Gue selalu ngerasa kayak cara mixing gue nggak enak. Jadi kita selalu hungry untuk melakukan lebih banyak dan lebih bagus lagi gitu sih. Jadi itu butuh refinement yang cukup banyak harus sih. Selalu ngomong sih sebenarnya. Iya. Terus perbedaannya kalau lu di siaran sama nge-rap, ya ada perbedaan apa enggak tuh? Ada. Kalau siaran tuh yang harus kita ingat juga adalah siaran itu bukan cuma ngomong. Siaran itu gue bawa deck, gue bawa musik, gue bawa apa. Jadi lo sambil ngomong, lo sambil muter lagu, lo sambil muter sound effect kan gitu-gitu ya. Jadi nggak semudah ngomong doang gitu. Kalau ngomong aja mungkin ya maybe it's 50%, 50%-nya lagi yaitu adalah hal lainnya. Apakah suara lo enak didengar, apakah mixingan lo bagus, kan gitu-gitu ya jatuhnya. Nah itu tuh yang challenging tuh sebenarnya di situ. Itu tuh tapi di awal lo dibantu sama operator atau lo sendiri langsung? Enggak, langsung sendiri. Jadi kalau penyiar radio itu udah pasti, ya kecuali kalau dia udah artis atau mungkin dari luar radio gitu kan ya, pasti bisa ada operator gitu. That's okay. Tapi kalau misalnya lo datang dari radio, lo dari nggak bisa apa-apa gitu kan ya, lo harus megang deck gitu jatuhnya. Lo harus bisa megang konsol radio itu sendiri gitu. Dan tapi akhirnya di awal pasti ada yang ngajarin dulu kan, Mas? Ada, namanya Mas Heston. Sekarang dia udah nggak ini tuh, dia udah nggak siaran lagi kayaknya. Masih siaran ya sekarang? Itu berapa lama, Mas? Lo sampai dilepas sama Mas? Udah berapa ya? 3-4 bulan lah ya. 3-4 bulan kayaknya. Baru dilepas sama Baru beliau. bisa dilepas, benar. Dan itu langsung lancar atau ada? Oh tidak, tentu saja tidak. Gue tuh lebih kayak gini, kayak kalau gue lagi siaran ya, terus kayak aduh kapan yang gue dipecat ya? Kira langsung jelek aja. Iya, kayak aduh gue kayaknya bakal dipecat nih bentar lagi nih, kayak gue jelek banget siaran gitu loh. Sepertinya itu yang saya rasakan. Waduh. Tapi akhirnya kan kagak. Akhirnya kan. Ya sempet deg-degan aja, tapi sampai sekarang juga deg-degan. Iya. Terus Mas, di tahun 2012 itu, sorry gue mau nanya, itu lo sempet koma. Nah, gue sempet koma tuh di Itu situ. kenapa? Jadi sebelum gue siaran, gue tuh sebenarnya di TV dulu. Iya, gue di TV. Gue ngerjain apa ya, kayak sinetron gitu lah jatuhnya. Kan kerjanya stripping. Tim produksi. Ada di produksi, main juga gitu lah. Nah, di situ ibaratnya gue barengan sambil siaran. Oh, semua dikerjain berarti? Semuanya dikerjain. Tumbang dong. Ya tumbang, tumbangnya koma, begitu. Langsung koma. Gimana ya? Bisa dibilang iya langsung koma. Ya, maksudnya ternyata pas lo cek ke dokter gitu ternyata lo ada sakit apa gitu? Nggak ada. Jadi ceritanya adalah gue dikasih tahu kayak
kita ada, kan dulu tuh suka ada rehearsal ya, kayak misalnya kita ke Senayan terus kita fitness bareng atau nge-gym bareng gitu kan. Ya udah kita ke Senayan, kita nge-gym bareng, abis itu kita apa sih namanya tuh, rehearsal lah gitu buat ngedance dan nge-rap, musik dan lain-lain gitu. Biar ngebonding ya. Iya bener, pulang-pulang gitu kan, gue udah balik, tiba-tiba ini gue pusing. Saya tuh pusing. Nah, gue masih ada sesi recording. Akhirnya gue ke studio. Karena studionya tetap jalan. Gue ke studionya NSG di Pondok Cabe, gitu kan. Nungguin nungguin gue nge-rap. Gue berasa pusing. Oh ya udah gue tidur dulu. Gue tiduran, nyantai. Malamnya kita recording. Abis itu gue makan Indomie malamnya, gitu kan. Masih nyantai, masih slow. Oh enggak. 3. Pokoknya satu aja, makan Indomie, makan roti bakar, masih ngopi, masih nyantai gitu kan jatuhnya. Abis itu gue balik, abis itu paginya, gue tidur di studio waktu itu. Oh jadi lu gak balik? Gue gak balik, studionya tuh kayak rumah lah gitu, berarti ada tempat tidur. Gue tidur, pas bangun, gue gak bisa bangun. Gitu. Total gak bisa bangun, Mas? Gue gak bisa bangun. Terus lu bangunnya gimana? Nah, akhirnya gue bangun itu, pokoknya gue waktu itu ngechat bilang ke cewek gue waktu itu, gue pusing banget nih, ini pusing terberat yang pernah gue alamin nih gitu. Gue nggak bisa bangun, gue nggak bisa dari tempat tidur gitu jatuhnya. Ya udah deh, gue akhirnya cabut, naik taksi. Dulu kan nggak ada ini ya, dulu nggak ada kayak Grab atau online-onlinean gitu-gitu. Akhirnya ya udah kita naik taksi, di rumah, gue tidur lagi, udah deh gue nggak bangun. Gue baru inget, gue bangun kayak 3 minggu kemudian. Yoi, asli. Nah pas lo bangun, itu kan pasti lo kayak ngerasain, ada cewek gue, ada keluarga gue, gimana? Iya lumayan sih, pas itu pasti keluarga gue tuh udah ngiklasin. Jadi keluarga gue itu udah ikhlas bahwa gue akan meninggal gitu. What? Jadi katanya, ya ini gue diceritain ya, jadi katanya dokter, Bu ikhlasin aja ya, gitu. Oh gitu? Udah digituin, akhirnya nyokap gue udah ikhlas, keluarga gue ikhlas gitu kan, akhirnya gue bangun gitu. Makanya itu nggak kepikiran gitu, orang-orang udah pada bilang kayak, oh iya, udah ikhlasin aja. Cuma gitu. Kan kalau abis lo bangun tuh pasti lo ada bertanya-tanya kan, gue kemarin kenapa sih? Nah, gue udah koma berapa lama gitu? Iya. Itu kenapa ternyata? Gue bilang ya itu ada virus katanya, ada virus ke otak gue, nyerang batang otak. Ya nyerang batang otak. Tapi ada operasi Mas jadi? Enggak. Apanya? Operasi nggak ada. Tapi gue ngapain ya? Oh gue tuh disuntikin obat lah gitu. Obatnya lumayan, kayak obatnya itu. Wah ini makanya kenapa gue selalu bilang sehat itu penting banget gitu kan, karena obat untuk ngebangunin gue itu harganya 2,5 juta sekali suntik. Nah itu harus gue suntikin 30 hari. Iya kan? Sehari sekali apa 2 kali gitu, gue lupa deh. Pokoknya ratusan juta men untuk gue bisa bangun lagi. Itu kan gila ya. Ya udah makanya ya akhirnya bokap gue juga jual rumah gitu kan, sampai nyari duit sana sini gitu kan, karena nggak murah men gitu untuk bisa membangunkan. Dan gue tuh selalu inget ya, jadi setelah gue bangun dan sebulan apa 2 bulan setelahnya gitu ya, gue ngeliat di koran ada seseorang yang kena mirip sama gue nggak tahu namanya. Kalau gue kan namanya encephalitis ya, jadi dia kayak nama ilmiahnya gitu kan. Nah dia tuh sama juga mirip, jadi dia koma terus tidur tapi meninggal men. Jadi yang gue baca ini dia ternyata meninggal. Dia kena yang apa ya? Dia kena penyakit yang gue kena, tapi dia meninggal, gue enggak gitu loh. Makanya gue kayak ngerasa, oh ya alhamdulillah, gue masih ya ini masih dikasih gitu. Karena ternyata pas gue baca lagi, anjir, ternyata karena gue masih menganggap enteng gitu. Gue ngerasa kayak yang kemarin ya udahlah gitu. Bahkan gue kayaknya 2 minggu setelah gue keluar dari rumah sakit, gue kayak mau ke mall gitu loh, kayak mau gue karena gue ngerasa kayak gue nggak mau cacat selamanya nih gitu loh. Tapi lu pasti ada trauma dong. Kalau sekarang ya, kalau dulu kan gue ngelihatnya kayak wah gue nggak mau, gue harus bisa ya, anaknya tuh gue tuh udah ke brainwash hustle culture dari dulu gitu loh, kayak kita harus bisa yang kayak gitu-gitu loh jatuhnya. Kalau semangat gitu kan. Tapi kalau sekarang gue ngelihatnya kayak oh ya udah itu, ya udahlah itu yang sudah kita lalui dan ya kita ambil pelajarannya aja gitu. Oke. Satu lagi nih gue kepo nih.
Waktu itu lo ternyata juga pernah acting kan? Ya kan? Terus terlibat di salah satu musikal TV di RCTI. Betul. Nah, itu gimana ceritanya lo bisa masuk ke situ? Gampang sih itu kayak gue. Gampang sih. Iya, itu gampang sih. Karena gini, jadi gue harus ceritain dulu bahwa gue tuh bikin musik itu karena gue bikin cover, terus itu dilihat sama produser namanya NSG. Oke, NSG ini bikinin gue musik, terus akhirnya kita bikin lagu dan lain-lain gitu kan. Kebetulan kakaknya itu adalah penulis sinetron juga gitu. Sinetron di TV tersebut. Di TV itu juga gitu. Akhirnya ya udah. Itu bukan gue doang soalnya kan. Kan gue cuman bagian dari cast yang banyak gitu. Kayak ada 9 orang gitu kan di musikal itu. Ya gue sebenarnya jujur sih, gue cuma nyampah doang di situ. Kayak gue dateng, gue diem. Gue dateng, gue nge-rap. Gue dateng, gue diem gitu doang. Di sinetron itu gitu. Tapi itu sebuah kesempatan yang oke sih. Lumayan, alhamdulillah sih. Dari situ gue belajar kayak, oh iya ya industri itu keras ya. Gitu. Gue baru tahu bahwa kayak, oh iya saya tidak suka syuting ya gitu. Sampai sekarang gue kayak kalau mau ditawarin film atau kayak masuk TV atau TVC gue mikir-mikir gitu. Karena kayak lebih ke mager sih. Kayak aduh, lebih kayak udah dah nanti aja dah gitu. Mendingan kita ya gue lebih suka yang kayak gini-gini nih gitu kan, yang kayak digital terus kayak datang. Kan gini kalau TV itu yang nggak enaknya tuh ya. Kita harus syuting jam 4, kita harus nyampe sana tuh jam 12 gitu kan. Karena ya memang ada moving parts-nya banyak. Kalau digital kan oh ya udah ya. Yuk jam 4. Oh ya udah 3:45 gitu kan nyampe. Kan enak gitu ya. Tapi ya itu sih. Jamnya lebih tertata sih. Tapi lo harus standby jauh dari jam lo mau tag. Itu dia. Kecuali kalau lo artis atau mungkin lo memang sudah senior gitu kan ya. Jadi lo yang didahulukan. Jadi makanya gue ngerasa kayak oke, TV kayaknya gue respect banget sama orang-orang di TV gitu karena tidak mudah ya ternyata ya gitu. Terus lo sekarang juga konten kreator nih. Iya betul. Ceritain ke gua dong gimana awalnya lo langsung ada pikiran gue konten aja deh. Jadi gini ceritanya kalau konten itu gua udah 2000 berapa? Pas gua lagi siaran gitu kan. Gua lagi siaran tuh gue selalu mikir kayak mimpi gua adalah pengen jadi konten kreator gitulah gitu kan. Jadi ya gue belajar aja kayak gimana cara kamera, gimana cara ngedit, gimana cara A, B, C, D, E, F, G gitulah. Tentang konten sambil siaran. Kebetulan kan ya enaknya adalah kalau misalnya lo udah siaran, ibaratnya gue ada bulanan nih yang masuk. Jadi gue gak harus mikirin kayak, oh iya ya saya makan dari mana gitu kan ya. Nah sambil gitu jadi gue belajar sampai akhirnya 2000 berapa ya? 2020 apa? Gue ketemu sama teman kuliah gue. Si Ara nih, kita bikin kayak oke, kita bikin yuk. Bikin sesuatu yuk. Nih jadi kayak nge-rap sambil baca berita gitu. Bikinlah The Wrap Up. Kebetulan ada satu platform juga namanya dulu namanya Inviafek gitu kan. Dulu namanya Dagelan gitu kan. Iya kan, yang memang kayak ngelihat terus kayak gue sempet ke kantor ini juga, terus akhirnya gue pengen jadi apa ya waktu itu ya, social media manager atau apa gitu deh buat Invia kalau nggak salah. Ya terus akhirnya ternyata gue kasih lihat ke Bang Aji tuh si Wrap Up ternyata disukain gitu kan. Ini gue naikin nih di Dagelan nih. Gas. Berarti itu salah satu konten yang bikin lo meledak atau ada lagi konten selain enggak, meledak itu sih. Maksudnya ada satu konten yang bikin lo jadi dikenal sama orang-orang itu, menurut lo konten yang mana? Enggak sih, gue kagak laku sebelum ada di Invia. Belum kagak laku gue. Ya maksudnya kalau secara profesional sih oke lah gitu. Tapi secara kayak follower, secara mendapatkan audiens, secara mendapatkan apa, gue banyak banget diajarin sama si Invia ini gitu. Berarti thank you Invia gitu ya? Oh iya gitu kan. Iya zaman dulu soalnya gue seneng, gue tuh kan lucu ya, kayak apalagi pas pandemi itu ya, gue suka dibangunin jam 10 pagi pakai alarm gara-gara gue pengen ada sesi kumpul Invia dan partner-partnernya gitu kayak wah ini ada apa lagi nih, mau ngulik konten apa lagi nih, gue seneng banget tuh yang kayak gitu-gitu. Nah akhirnya gue belajar lah gitu dari situ. Oh iya nih konten-konten ini nih yang gue pengen bikin nih kayak gini nih gitu. Dari situ kan jadi kebentuk konten-konten kreator yang beringas dan mantuliti kan di Indonesia. Amin, ya amin aja. Seorang konten kreator di Indonesia tuh gimana? Apa industrinya besar sih.
$100 miliar gitu kan. Kayak ini gila sih ya, pengen banget gitu gue mendapatkan kue sedikit aja dari situ gitu sih. Lo pernah ngerasain gini gak? Semua orang yang bikin konten dan di-upload di TikTok itu bisa jadi selebritis. Pernah gak lo mikir kayak gitu? Jadi kayak semua orang lo bisa bikin konten. Betul. Sesuka lo. Betul. Lo upload. Betul. Terus dia tiba-tiba menjadi seorang. Bisa. Iya Bisa. Itu bisa banget sih. Makanya kan jualan nih. Jadi ceritanya gue kan punya buku kan namanya Hidup dari Konten gitu kan. Karena gue ngerasain banget kayak oh iya ya gue bisa hidup dari sini gitu kan. Jadi, mungkin kagak tajir ya. Maksudnya nggak punya gue Mercedes, belum bisa beli rumah gitu. Mungkin nggak bisa tapi suatu saat bisa. Iya, insya Allah, amin. Tapi dari situ gue ngerasa kayak oh iya ya bisa ya nih bayar listrik gitu kan. Bisa nih ya kita liburan gitu kan. Nah dari situ makanya gue ngerasa. Yang penting cukup kan. Yang penting cukup itu dia. Nah terus makanya gue ngerasa oh ya udah deh ini sesuatu yang bisa kita bisa kita gali terus. Iya digali gitu jatuhnya. Especially ya itu tadi jadi konten kreator ya sekarang nih gue lagi nyari cara nih gimana caranya biar gue bisa kayak kok Raffi Ahmad bisa ya punya mobil banyak banget gitu loh. Itu nggak habis-habis. Iya kan? Parah kan? Parah. Lo suka mikir gak sih? Karena gini kalau gue kan sebagai konten kreator juga ya lo juga konten kreator juga kayak suka mikir anjir itu konten kreator duitnya dari mana sih gitu kan? Itu uang lo sendiri atau ada siapa yang ngasih duitnya? Iya, apa jangan-jangan dia dari mafia atau apa? Kayak nggak tahu juga. Tapi ya kayak gue pengen banget bisa kayak gitu sih jatuhnya. Suatu saat pasti bisa sih mas. Amin. Mending yang menjanjikan tuh nge-rap atau siaran menurut lo? Ini pertanyaan yang bagus, yang sering banget ditanyakan gitu kan ya lo mendingan A atau B gitu. Tapi zaman sekarang kayaknya udah nggak bisa deh dikotakin kayak gitu lagi. Ya? Kayak kalau lo nanya Kanye West, anak-anak Gen Z taunya Yeezy-nya, bukan musiknya, nggak ngerti dia musiknya gitu kan. Kalau musiknya hancur banget sih. Musiknya itu dia gimana? Iya kan? Iya gila kan Kanye misalnya gitu kayak atau mungkin siapa ya? Ya gitu deh. Ibaratnya kita bisa menjadi apapun dan ya nggak masalah gitu loh. Kita bisa multidisiplin sekarang. Lo bisa jadi penyiar radio, lo bisa jadi artis, lo bisa jadi musisi, lo bisa jadi A, B, C, D, F, G kayak gitu sih. Berarti lo nggak bisa milih antara lo mau tetap siaran atau nge-rap doang atau digital? Iya, nggak bisa tuh. Itu semuanya tuh nyatu. Karena konten-konten gue juga kan banyak yang siaran, gitu kan. Atau mungkin konten rap gue kalau gue nggak nongkrong sama anak-anak di radio nggak jadi gitu. Kalau gue jadi gitu sih. Jadi menurut gue semuanya tuh penting. Tapi lo pernah kerja kantoran gitu nggak sih mas? Pernah. Yang 9 to 5 gitu? Pernah. Itu kerja di mana waktu itu? Gue kerja di startup. Gue waktu itu kerja di startup, jadi kakak startup gitu deh. Startup. Iya selama kan. Berapa lama? Singkat lah, paling cuma 3 bulan apa. Tapi itu sambil 6 bulan, konten? iya. Enggak, itu nggak sambil konten. Nggak sambil konten? Jadi gue konten tuh beneran kayak jadi konten kreator itu kayaknya baru berapa ya, 2017 apa ya. Kayak beneran, pokoknya akhirnya gue jadi konten kreator itu adalah gue beli kamera. Nah gue beli kamera ini karena gue kerja di perusahaan, bisa ngajukan kartu kredit. Nah, kita pakai kartu kredit dah tuh, gitu. Oh, gitu. Itu akhirnya jadinya ya udahlah, konten. Nggak ada yang nonton sih, ya dikit lah yang nonton gitu. Baru 2020 baru mulai bisa banyak penontonnya gitu. Tapi lu salah satu orang yang bisa ngebagi apa sih namanya? Kepribadian nggak sih ketika lo lagi ada di sini gue akan jadi seperti ini. Yes. Ketika lo di tongkrongan ini gue menjadi seperti ini. Itu lo penting. Bagi-bagi gitu itu penting. Ya menurut gue itu penting sih. Kenapa? Itu boundaries karena jadinya kayak lo ini apalagi di dunia entertainment kayak kita gitu beda kalau gue nongkrong sama teman-teman SMA gue sama teman bercandanya beda sama kalau gue di teman-teman radio gitu karena apa yang kita tahu kayak teman-teman SMA gue semuanya kalau nggak kerja kantoran ya bisnis gitu kan nggak ada yang di entertainment gitu kan. Gue seneng tuh nongkrong barengan sama teman-teman SMA gue atau mungkin kuliah. Masih pastinya ada beberapa lah gitu. Mungkin sedikit tapi ya udah ya itu karena gue akhirnya bisa ngerti kayak oh iya ya nih refresh nih dari yang ngomongin tentang syuting lah, ngomongin tentang konten lah. Iya kan refresh. Jadi kalau ketemu sama orang-orang ibaratnya ya kecimpungnya sama-sama aja lo nggak dapat banyak info ya nggak sih? Bener.
Kalau gue ketemu sama adek gue, kita ngomongin tentang hal perwibuan, kita ngomongin tentang perjepangan, kayak gitu-gitu. Jadi ada beda-beda gitu. Dan gue ya mempoketkan itu. Dan kayak, ya orang kenal gue dari mana ya, itu terserah dia gitu. Pada akhirnya ya gue semuanya gitu sih. Mas Will. Yes. Sekarang gue pingin lo spill fakta tentang lo yang banyak orang belum tahu. Cuman lewat fishbowl ini. Oke, siap. Ngambil 2 barang. Oke. Nanti ini menentukan lo pas kapan, dengan siapa. Oke. Gitu. Coba ya. Siap. Oke, gue ngambil 1 sama 2. Oke. Ini yang kedua dulu. Ini masa kecil. Oke. Terus ini mantan. Berarti gimana tuh? Wah, masa kecil mantan. Gue punya mantan gak ya pas masa mungkin kecil? Mungkin lo punya mantan pas SD, di US mungkin? Nggak punya lagi gue. Gimana tuh? Masa kecil mantan. Aduh. Terlalu banyak ya, Mas? Bukan terlalu banyak, nggak ada. Nggak ada. Oke, ini boleh deh gue tuh nggak pernah punya pacar sampai gue kuliah. Hah, serius? Iya, serius. Itu emang lo yang nggak mau atau gimana, Mas? Gimana ya? Kayak gue tuh bukan tipe yang mau pacaran gitu. Jadi kan hustle culture nih, iya kan? Aku mau menjadi, aku pokoknya mau cari uang gitu kan. Jadi gue nggak pernah merasa bahwa cewek itu kayak apa ya, kayak sesuatu yang kan orang banyak tuh, aduh gue pengen banget punya pacar, aduh gue pengen banget, iya kan gitu-gitu kan. Pasti mikir kayak gitu. Pasti. Nah kalau gue dari dulu tuh gue nggak pernah karena gue nggak butuh, jadi ya udah mager gitu. Kayak kan dulu kan suka SMS-an sama pacar atau apa gitu, kayak menurut gue ganggu anjir, ngapain lo harus tahu apa yang gue makan tadi siang misalnya, kayak gitu-gitu loh. Jadi gue itu template kan. Iya, udah makan belum gitu-gitu kan. Udah nyampe rumah belum? Udah. Siapa yang tahu gitu kan. Jadi gue nggak pernah merasa bahwa itu penting gitu. Jadi berarti pertama kali pacaran kuliah. Gue berkuliah gitu. Nah, masa kecil gue nggak pernah, ya mungkin punya lah kayak cewek-cewek, misalnya kita punya temen deket yang cewek, ada, tapi nggak pernah sampai kayak, hey kamu pacar aku ya? Oh tidak pernah gitu. Kamu jangan bermain dengan cowok lain. Nah itu gue nggak pernah tuh kayak gitu tuh. Kalau itu aku. Itu. Gue sampai dulu SD, gue ada sahabat gue namanya Bayi juga. Dan bukan mencintai, dan menyukai seorang cewek itu sama. Jadi ceweknya satu namanya Caca kalau nggak salah. Dan gue Bayu, temen gue satu lagi Bayu. Jadi kita tuh kayak nggak berantem juga, cuman kayak kalau lagi nggak ada temen gue jadi kayak gue nggak ada, jadi temen gue yang goda-godain gitu. Waduh, lucu juga itu ya. Iya. Gitu. Tapi itu ya ibaratnya pas lo masih kecil ya nggak apa-apa lah kayak gitu kan. Cinta monkey. Cinta monkey. Terus sampai saat ini nih, lo ada sosok nggak yang bikin yang pokoknya yang berjasa dalam karir lo, kehidupan lo, Mas Will? Nih gue kayak ngejilat nih jatuhnya. Tapi gue lucunya tuh gini men. Kayak gue kan di dunia radio, industri, semuanya itu kan cukup lama ya sebelum gue bener-bener akhirnya bisa menghidupi keluarga gue dengan baik gitu. Gue baru bisa menghidupi keluarga gue dengan baik adalah setelah gue ketemu sama Invia. Ngerti nggak? Ini makanya tai nih. Ini. Makanya lo takut kan? Takut ngejilat ya? Iya, takutnya gue kayak ngejilat gitu. Tapi beneran, masalahnya gitu. Kayak ini sebelum gue misalnya dinaikin di dagelan, gue sebelum gue ABCDFG, ya gue cukup lah gitu jatuhnya. Kayak gue bisa sih, ya gue masih struggling lah gitu jatuhnya. Gue masih bisa hidup tapi gue struggling gitu jatuhnya. Nah pas gue ibaratnya pertama kali di posting sama dagelan, pertama kali di posting sama Invia gitu, kayak waduh karir gue bisa kemana-mana ya gitu loh. Itu yang lo pikirin pas pertama kali kayak iya gitu loh. Makanya sampai sekarang kayak Invia mau ngapain nih gitu. Oh mau ini gas. Makanya gue nggak pernah bilang enggak, kecuali kalau emang gue lagi nggak bisa ya. Tapi kayak gue nggak pernah ngomong enggak gitu kalau misalnya apa-apa sama Invia, karena ya emang
ini kayak ngejilat banget anjing gitu kan jatuhnya. Tapi ya itu realita gitu loh, kayak itu realita yang emang bener kayak ya gue belajar juga di sini. Ini kayak sekolah gue gitu jatuhnya. Gue merasa. Yo, beneran ini sekolah gue gitu. Gue belajar semuanya dari sini gitu. Lu bisa dapetin apa aja di sini kan? Iya, makanya dari situlah makanya akhirnya gue kayak oh iya bener ya ini ya itu sih kayak makanya gue selalu ngeliatin kayak konten-konten di Invia ngapain lagi nih ya, dia ngapain lagi ya. Gue selalu gue selalu merhatiin lah gitu. Mungkin kalau untuk teman-teman di Invianya ya biasa aja gitu kayak ya udah gitu slow aja. Cuman kalau gue memang benar-benar kayak look up tuh ke situ gitu kayak oh ada gini lagi gitu. Nah itu tuh yang ibaratnya gue cari lah gitu. Gue selalu kulik tuh dari situ gitu sih. Berarti ya. Thank you ya Invia ya. Jilat banget ini emang. Ini masalahnya di Invipop nih. Gue sering ngomong kayak gini tapi bukan di ya ini nih. Ini gitulah. Terakhir nih Mas. Ya. Ada kejutan apa nih dari Mas Willy Winarko? Pokoknya kejutan apa nih? Ada konten baru kah? Atau lo ngeluarin lagu kah? Bagaimana? Nah, kalau kemarin gue habis ngeluarin lagu sama Kotak tuh, ya kan. Jadi namanya Beraksi kita remake kembali pada saat ini gitu. Itu kita coba untuk kayak gimana ya nge-remake Kotak lagunya dijadikan hip hop, jadikan rap gitu kan. Tapi pada saat yang sama juga tidak menghilangkan esensi si Kotak itu sendiri karena menurut lagu Kotaknya itu karena Beraksi itu menurut gue kayak Kak Tantri tuh suaranya wah gila banget gitu kan dia. Wah, sedap. Pokoknya ya itu salah satu apa ya band ya favorit lah gitu kan pada saat gue masih kuliah, saat gue masih SMA gitu kan. Ya akhirnya kayak bisa ngobrol sama Kotak gitu. Dan kayak kerja sama gitu. Gue bahkan mikirnya kayak tadi awalnya gitu kayak oh ya udah gue bikin lagu terus ya udah dirilis aja Kotaknya nggak ngegubris gitu kayak oh ya udah ya dia cuma nge-sample aja ya udah slow ya gue jalan Kotak jalan Kotak gitu. Ternyata seneng banget lagi gitu kan. Gue diajak manggung gitu loh. Berapa kali manggung Mas? Beberapa kali lah pokoknya. Udah beberapa kali gitu barengan sama mereka. Dan mereka baik-baik banget gitu kayak oh iya ternyata mereka sangat mengapresiasi karya yang udah gue bikin gitu remake ini gitu. Dan akhirnya wah ini gimana ya caranya biar kita bisa ngedorong ini lebih besar lagi gitu sih. Yang gue ngerasa tuh adalah kayak ya namanya juga konten kan Instagram Reels itu semua kan sekarang banyak kan lagu-lagu yang baru ngetop 3 tahun setelah dirilis gitu kan. Banyak banget yang kayak gitu-gitu. Nah itu gue tuh lagi berjuang dan bergerilya untuk melakukan itu. Gimana ya caranya biar ini bisa di reach sama sebanyak orang sebanyak-banyaknya gitu sih. Makasih ya Mas. Siap. Nge-spill kehidupan Mas Willy. Terima kasih. Bersama host paling fenomenal. Bottom. Semoga kita ketemu lagi ya. Amin, amin. Bakal ada games. Oh ada games. Oke, siap. Thank you teman-teman udah nonton Spill bersama Batembang. Ketemu lagi sama narasumber lainnya. Anjay.